Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih mengkaji tafsir surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang kedua, di mana terakhir kita sampaikan bahwa di antara makna orang-orang yang bertakwa lil muttaqin di akhir ayat yang kedua, ada ulama atau ada sahabat yang mengatakan bahwa rincian orang-orang yang bertakwa itu dapat kita lihat pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat yang ketiga surat Al-Baqarah. Nah, inilah yang insyaallah malam ini kita akan kaji tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh guru kita di sini, Syekh Al-Imam Ibnu Katsir, dalam pembahasan ayat yang ketiga ini itu dibagi pada dua bagian atau tiga bagian. Bagian pertama, beliau fokus pada tafsir alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi beliau fokus pada potongan ayat ini dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sini oleh guru kita menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya dalam pembahasan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama kali ingin ditegaskan adalah
Apa itu iman? Ya, karena di sini disebutkan alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Maka di sini guru kita terlebih dahulu merinci. Pertama, al-iman, yu'minun. Al-iman. Apa itu iman? Pada pertemuan yang lalu kita sudah menggambarkan. Iman dan takwa. Itu sudah ada gambarannya. Di mana kita sudah sampaikan bahwa iman itu membenarkan dan mempercayai. Jadi ketika ada penyampaian, ada informasi, ada pengumuman, lalu informasi itu, penyampaian itu, pengumuman itu kita benarkan, kita percaya, itulah iman. Itulah iman. Dan apa yang disampaikan oleh ulama itu sama yang disampaikan oleh guru kita di sini. Di mana di sini disebutkan ya al-iman ay yu'minun ay yusaddiqun. Jadi yang dimaksud oleh orang-orang beriman di sini adalah orang-orang yang membenarkan. Jadi orang-orang yang membenarkan. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa iman itu meliputi 3 aspek. Jadi kalau kita bicara tentang iman, maka tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama yaitu diucapkan oleh lidah. Ya, diucapkan. Kemudian yang kedua dibenarkan oleh hati. Jadi itu unsur kedua iman. Kemudian yang ketiga al-amalu bil arkan. Diamalkan oleh anggota tubuh. Jadi yang namanya iman itu 3 unsur. Tidak dikatakan beriman, betul-betul beriman kalau tidak memenuhi 3 unsur ini. Ya, al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal 'amalu bil arkan. Diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, inilah yang banyak disepakati oleh ulama mengenai definisi iman ini. Bahkan ada sumber yang saya temukan ketika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka ada konsekuensi yang ditimbulkan itu. Apa konsekuensinya? Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang tidak memenuhi syarat dalam soal keimanan, ini kan syaratnya 3 kan? Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal 'amal bil arkan. Apabila tidak memenuhi syarat dalam keimanan ini, maka itulah disebut orang munafik. Ya, jadi kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, itulah orang munafik namanya. Kemudian disebutkan juga orang yang tidak memenuhi syarat dalam soal pengakuan, ya, al-iqrar, tidak mengakui, maka itulah disebut orang kafir. Ya, jadi tidak mengakui, tidak membenarkan, maka itu disebut orang kafir. Sedangkan orang yang tidak memenuhi syarat dalam soal pengamalan, al-amal, maka itulah disebut orang fasik. Ya, jadi ada 3 ini. Ada munafik, ada
kafir, ada fasik. Jadi kalau tadi munafik itu tidak memenuhi syarat ya dari 3 syarat soal keimanan ini. Sementara orang-orang kafir yaitu orang yang tidak memenuhi syarat dalam pengakuan. Jadi tidak mengakui, tidak at-tasdiq. Sementara orang-orang yang tidak memenuhi syarat soal pengamalan, maka dia disebut sebagai orang fasik. Nah, itu sekedar tambahan yang disampaikan oleh ulama. Nah, itu tentang yu'minuna. Ya, tentang yu'minuna. Kemudian yang kedua, al-ghaib. Ya, tentang ghaib. Nah, apa itu ghaib? Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, sekarang kita mau tahu dulu apa itu ghaib. Jadi jangan hanya sebatas kita ucapkan beriman kepada yang ghaib, lalu ditanya yang ghaib itu apa. Ini perlu ada penjelasan khusus. Yang jelas disepakati oleh ulama bahwa ghaib itu adalah sesuatu yang kita tidak lihat, sesuatu yang kita tidak lihat. Itu dia yang ghaib, makna umumnya. Jadi apapun yang kita tidak lihat, itulah ghaib. Itu makna umum dari al-ghaib. Lalu di sini dikatakan, qala Abu Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi' bin Anas an Abi Al-Aliyah fi qouli ta'ala yu'minuna bil ghaib. Jadi menurut Abu Ja'far Ar-Razi dari Anas dari Abi Aliyah ketika menjelaskan ayat yu'minuna bil ghaib, ya, yang ghaib itu yang mana? Nah, di sini dikatakan qala wa yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal mamat ba'dal maut wa bil ba'tsi fa hadza ghaibun kullu. Di sini kita diberi pemahaman oleh guru kita bahwa yang dimaksud ghaib yang harus kita imani itu jelas nomor 1 dan ini yang paling utama yaitu Allah. Ya, yaitu Allah itu. Billah. Itu pertama dulu. Jadi ketika disebutkan beriman kepada yang ghaib, yang dimaksud itu pertama Allah. Ya, karena jelas Allah itu tidak dapat kita lihat. Yang kedua, wa malaikatihi, malaikat itu juga masuk kategori gaib. Karena kita tidak melihatnya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk juga perkara gaib yang wajib kita imani sebagai orang yang beriman, wa kutubi, kitab-kitab yang sudah Allah turunkan selain dari Al-Quran, ya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu masuk kategori gaib. Kenapa? Karena kita tidak lihat lagi. Ya, tidak lagi. Kalaupun misalnya ada, itu tidak murni lagi. Ya kan begitu. Ya. Yang dimaksud di sini yang masuk kategori gaib kitab, yang masih kategori gaib, ya itu namanya yang murni. Ya, yang Allah turunkan kepada ya, Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam.
Ya, itu termasuk perkara gaib yang wajib diimani. Kemudian yang ketiga, yang keempat, warusuli, termasuk juga rasul-rasul yang sudah Allah turunkan. Jadi rasul itu termasuk perkara gaib karena kita tidak lihat lagi kan? Kita tidak lihat lagi karena ya mereka sudah selesai tugasnya. Mereka sudah selesai tugas. Ya, makanya kita tidak bertemu dengan mereka itu. Kita tidak melihatnya lagi. Maka itu disebut al-ghaib. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika disebut kata ghaib, jangan selalu dibayangkan seperti alam ghaib. Karena beda itu. Ketika kita katakan ghaib dengan alam ghaib. Kalau alam gaib itu khusus. Karena sudah mengkhususkan kata alam. Tapi ketika disebut gaib, tidak ada embel-embel di depannya, di belakangnya. Gaib, inilah yang disebutkan oleh guru kita di sini. Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul, semuanya itu gaib. Ya, tapi ketika disebut alam gaib, inilah yang spesifik. Ya, misalnya alam jin itu alam gaib. Ya, alam malakut, alam malaikat itu alam gaib. Tapi ketika disebut al-gaib dan itu yang diimani. Yu'minuna bil gaib, di sini tidak dikatakan yu'minuna alam gaib, enggak. Tapi yu'minuna bil gaib. Jadi masuk itu Allah, malaikat, kitab, rasul. Ya, jadi rasul termasuk. Wal yaumil akhir, ini jelas. Ya, termasuk juga yang gaib wal yaumil akhir, hari akhirat. Ya, jelas kita tidak lihat karena belum terjadi. Ya, kemudian wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi, termasuk juga alam gaib, yaitu surga yang telah dijanjikan, neraka yang telah dijanjikan, termasuk juga perkara gaib. Ya, kita harus percaya wa liqa'ih, kita nanti akan bertemu dengan Allah. Ya, karena banyak ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi kita nanti ini berpotensi untuk bertemu langsung dengan Allah. Tapi ini perkara gaib. Wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut. Termasuk juga perkara gaib, yaitu adanya kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kita meninggal ada kehidupan, itu gaib. Itu semuanya adalah perkara-perkara gaib. Wa bil ba'tsi, ya, pada hari kebangkitan itu gaib. Ya, fahada ghaibul, kata ulama, ya, semua ini adalah perkara-perkara gaib yang intinya kita harus mengimani. Ini perintah Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi perkara gaib itu, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, ya, di ayat-ayat yang lain, misalnya qul la ya'lam man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada satupun yang mengetahui baik di langit maupun yang di bumi, yang gaib itu kecuali hanya Allah. Jadi kalau bicara yang gaib, yang tahu, yang mengetahui perkara itu hanya Allah. Jadi semua perkara-perkara gaib yang tahu itu hanya Allah. Itu dulu yang kita harus yakini itu. Karena ini bagian dari yu'minuna bil ghaib.
Ya. Memang ada orang-orang tertentu misalnya. Ya, kalau dikatakan tadi ya melalui ayat ini bahwa tidak ada satupun yang mengetahui baik di langit maupun di bumi perkara gaib itu hanya Allah. Lalu ada yang tanya, ya Pak Ustaz, itu kan biasa ada orang yang tahu ini, tapi ini gaib. Tapi ada juga sebagian orang tahu. Nah, apakah ini bertentangan dengan ayat? Misalnya begini, ada orang mungkin dengan tanda-tanda dia tahu kau punya umur itu tinggal seminggu, ya kan begitu? Pernah dengar begitu Pak? Ada yang bilang kau punya umur itu tinggal seminggu, kau punya umur tinggal 3 hari. Bahkan ada, saya punya guru Pak, di pesantren itu. Saya punya guru, bukan orang lain yang beritahu dia, tapi dia sendiri tahu. Dia sendiri tahu itu. Bahwa hari ini adalah hari terakhir. Itu saya punya kiai itu. Dia tahu dirinya bahwa hari itu hari terakhir. Nah, al-maut ini kan perkara gaib, ya kan? Ini kan bagian dari rahasia Allah. Nah, kalau terkait dengan kematian kan ada 3 rahasia Allah itu. Ya, pertama, kapan? Kita tidak tahu kapan, ya kan? Yang kedua, di mana? Kita juga tidak tahu di mana nanti kita meninggal. Yang ketiga, bagaimana? Bagaimana caranya kita meninggal? Dalam kondisi apa? Kita tidak tahu. Syukur-syukur kalau kita di masjid, ya toh? Maksudnya di masjid sedang ibadah. Karena ada juga orang mati di masjid. Jadi tidak selamanya orang meninggal di masjid itu baik, Pak. Karena ada begini, ada yang tanya. Ada ustaz meninggal di hotel. Ada bajingan meninggal di masjid. Ini kan seakan-akan kalau kita secara melihat secara kasat mata saja, berarti itu ustaz itu su'ul khatimah. Kenapa? Meninggal di hotel. Kenapa? Karena seakan-akan digambarkan hotel itu mungkin sedang maksiat kah? Ya toh? Sementara ada bajingan meninggal di masjid. Untungnya itu dia meninggal di masjid. Ya, itu secara kasat mata dulu, secara sepintas. Tapi kalau mau misalnya diperjelas, diteliti seperti apa, nah, bisa kita, oh ternyata ini Pak Ustaz meninggal di hotel, dia sementara di hotel ini ada kegiatan tengah malam dia sholat, tiba-tiba jantungan meninggal sementara sholat di hotel. Bukan di hotel buat apa? Dia sementara sholat, kasihan tengah malam di situ. Sementara yang meninggal di masjid ada bajingan. Setelah diperiksa, oh ternyata dia mencuri kotak amal. Kemudian digebukin, meninggal di situ. Ya kan? Jadi kita tidak tahu bagaimana caranya kita meninggal itu. Jadi itu rahasia.
tapi ada juga orang tahu. Nah, kalau kita kembali ke ayat tadi, tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah. Tapi kenapa ada orang? Kenapa ada manusia yang bisa tahu? Perlu dipahami bahwa ternyata gaib itu ada dua macam. Ini yang bisa menjawab. Pertama, gaib mutlak. Gaib mutlak artinya mutlak hanya Allah saja yang tahu perkara itu. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kecuali Allah saja. Yang kedua ada namanya gaib nisbi. Inilah perkara gaib yang berpotensi manusia mengetahui. Ini pun manusia tahu bukan dengan sendirinya, tapi atas pertolongan Allah. Jadi Allah kasih ilmu dia sehingga dia paham itu. Sepertilah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada orang tahu. Ya, ada orang tahu bahwa dia bisa lihat, oh ini tinggal sebulan kamu, tinggal seminggu kamu, ada. Ya, bahkan bisa mengetahui dirinya sendiri bahwa saya ini tinggal 3 hari, saya ini tinggal sehari. Ya. Ini namanya gaib nisbi. Ya. Bisa diketahui oleh makhluk, bisa diketahui oleh manusia, tapi itu pun hanya sedikit, dan semua itu atas kehendak Allah. Jadi bukan atas kemampuan manusia itu, tidak. Allah lah yang mengajarkan ilmu itu sehingga dia paham, dia tahu perkara-perkara gaib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini yang disebutkan oleh guru kita, semuanya itu adalah perkara-perkara gaib. Nah, di sini disebutkan ada satu riwayat ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna? Apakah ada di antara kami ini yang lebih baik? Ya. Apakah ada di antara kami ini yang lebih baik? Ya, kenapa sahabat bertanya seperti itu? Karena dia paham, aslamna maaf. Karena kami ini masuk Islam bersama engkau ya Rasulullah. Wajahadna maaf. Kami juga ini ikut berjihad kepada engkau ya Rasulullah. Ikut berjihad dengan engkau ya Rasulullah. Ya, makanya adakah yang lebih baik dari kami? Itu maksudnya. Hal ahadun khairum minna? Adakah yang lebih baik dari kami ya Rasulullah? Jadi sahabat ini seakan-akan menganggap bahwa kami inilah yang terbaik. Karena Islam dengan Nabi, berjihad dengan Nabi, beribadah dengan Nabi. Ya. Lalu sahabat, adakah yang lebih baik dari kami ya Rasulullah? Ya, qala Rasulullah SAW menjawab, na'am. Ada. Jadi ada yang lebih baik daripada kamu. Siapa itu? Qaumun yakununa min ba'dikum, yaitu suatu kaum yang ada setelah kamu. Yu'minuna bi walam yarawni. Yang terbaik, yang lebih baik dari kepada kamu, kata Nabi, yaitu
kaumku yang ada setelah kamu, di mana mereka beriman kepada saya, sementara dia tidak pernah lihat saya. Yu'minuna bil ghaib. Jadi kita ini tidak pernah melihat Nabi. Yu'minuna bil ghaib, masuk kategori yu'minuna bil ghaib. Lalu iseng-iseng, kayaknya iseng-iseng ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih, adakah yang lebih daripada kami ini? Nah, Nabi serius jawab, ada. Siapa itu ya Rasul? Yaitu nanti umatku yang di akhir zaman, di mana dia tidak lihat saya, tapi dia percaya kepada saya. Dia beriman kepada saya. Kamu beriman wajar karena kau lihat saya. Tapi umatku di akhir zaman, itulah kaum yang terbaik. Kenapa? Yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi perkara-perkara gaib ini sekali lagi, jadi jangan hanya kita fokus pada hal-hal yang gaib, ya. Tapi ternyata yang dimaksud al-gaib di sini adalah seluruh rukun iman itu gaib. Makanya dalam ayat ini tidak dirinci, hanya disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada gaib. Gaib ini sudah masuk semua rukun iman itu. Ya, sehingga wajar, sehingga dikatakan bahwa orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya, ini belum selesai kita bahas mengenai perkara gaib. Beriman kepada gaib, ya, apa buah yang bisa kita rasakan, ya, setelah kita betul-betul beriman kepada yang gaib ini. Apa sih yang kita dapat? Insyaallah inilah yang nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.